Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan kembali mempelajari tematik pada subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan dilanjut dengan membaca doa belajar. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah siap semua? Sebelum itu siapin juga alat tulisnya. Oke, kita lanjut. Pengolahan tanaman obat. Tanaman obat atau yang disebut juga dengan tumbuhan obat adalah tumbuhan yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan pengamatan manusia, memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit, melakukan fungsi biologis tertentu hingga mencegah serangan serangga dan jamur. Nah, anak-anak, di sini Miss sudah ada 3 foto dari tanaman obat. Tanaman obat sebelum dikonsumsi, mereka melalui tahap pengolahan, di antaranya sortasi, pencucian, pengeringan, dan penyimpanan. Sortasi dilakukan setelah panen pada komoditi tanaman obat. Tanaman obat yang diambil yaitu daun, rimpang, atau umbi, lalu dibersihkan dari kotoran. Setelah itu, pencucian. Pencucian sebaiknya dengan menggunakan air mengalir. Pencucian dapat dilakukan dengan cara merendam sambil disikat dan menggunakan air bersih. Setelah itu, barulah masuk ke tahap pengeringan. Tahap pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan air dari suatu bahan dengan menggunakan sinar matahari. Nah, setelah itu barulah masuk ke dalam tahap penyimpanan. Selanjutnya, kita masuk kepada aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Pembangunan sosial budaya atau suatu proses perubahan sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pembangunan sosial budaya yaitu melakukan pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Pembangunan sosial budaya berkaitan dengan perubahan kebiasaan dalam masyarakat. Misalnya, dahulu masyarakat memanfaatkan tanaman obat untuk dijadikan minuman jamu. Seiring perkembangan pengetahuan teknologi, masyarakat membuat obat yang diolah dengan teknologi modern dengan menggunakan tanaman obat. Berikutnya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab artinya sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Miss di sini punya 6 contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, pahami tugas dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, disiplin dan melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, tidak mengulur waktu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang keempat, tidak mencari alasan untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajiban. Yang kelima, hormati hak orang lain. Dan yang keenam, dahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan orang lain. Nah, anak-anak, dapat dilihat ya di sini Miss ada foto seorang siswa yang membantu kakek-kakek menyeberang jalan. Sebagai warga masyarakat, kita memiliki tanggung jawab sosial, yaitu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan ikhlas atau tanpa mengharapkan balasan. Selanjutnya, melakukan percobaan radiasi. Kalor dapat berpindah dengan cara radiasi. Radiasi merupakan proses perpindahan kalor tanpa memerlukan medium.
Radiasi dapat merambat melalui ruang hampa. Oleh sebab itu, kita dapat merasakan panas teriknya sinar matahari walaupun jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari posisi kita berdiri. Beralih pada ragam pola lantai tari daerah. Pada video pembelajaran kemarin, Miss sudah menjelaskan sedikit tentang pola lantai tari daerah. Nah, anak-anak, di sini sudah ada 7 tarian daerah menggunakan pola lantai yang beragam. Di antaranya ada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Tarian ini menggunakan pola lantai diagonal. Selanjutnya ada tari saman dari Aceh. Tarian daerah ini menggunakan pola lantai horizontal. Dilanjut ada tari serimpi dari Jawa Tengah. Tarian ini menggunakan pola lantai vertikal dan dilanjut dengan tari yosan dari Papua. Tarian daerah ini pun menggunakan pola lantai vertikal. Berikutnya ada tari kecak dari Bali. Tari kecak ini menggunakan pola lantai melingkar. Dan selanjutnya ada tari randai dari Sumatera Barat. Tari randai ini juga menggunakan pola lantai melingkar. Selanjutnya ada tari pakarena. Adakah yang tahu tari pakarena ini berasal dari daerah mana? Di sini Miss akan kasih clue-nya. Pada gambar pertama, apakah kalian tahu ini rumah adat daerah apa? Oke, sekarang Miss kasih clue yang kedua. Apakah kalian tahu ini peta daerah apa? Yap, betul. Ini adalah peta daerah Sulawesi Selatan. Tari pakarena berasal dari Sulawesi Selatan. Untuk menarikannya, para penari diiringi oleh musik sejenis drum dan seruling. Jumlah penarinya berkisar antara 4 sampai 7 orang. Tarian tersebut ditarikan oleh penari perempuan dengan menggunakan properti berupa kipas. Selanjutnya, menciptakan tari kreasi daerah dengan menggunakan pola lantai. Tari merupakan sebuah seni yang dilakukan dengan menggerakkan tubuh dengan iringan irama yang dilakukan di tempat dan pada waktu tertentu. Sedangkan tari daerah, sebuah seni menggerakkan tubuh dengan iringan irama yang berasal dari suatu daerah dan terbentuk dari masyarakat daerah tersebut. Tarian daerah selain memiliki pola lantai juga memiliki level-level gerakan. Di antaranya ada level rendah, level sedang, dan level tinggi. Level dalam gerak tari adalah tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan. Level pertama pada gerak tari yaitu level rendah. Gerak level rendah dilakukan menyentuh lantai, sedangkan gerak level sedang dilakukan sejajar dengan tubuh, dan gerak level tinggi dilakukan sebatas kemampuan penari melakukan gerak secara vertikal. Sekian sudah video pembelajaran hari ini. Sebelum Miss tutup video pembelajaran hari ini, Miss punya tugas untuk anak-anak kerjakan. Di antaranya nomor 1, identifikasi perubahan kebiasaan aktivitas masyarakat yang dipengaruhi oleh pembangunan sosial budaya. Anak-anak bisa lihat pada tabel aktivitas masyarakat di halaman 64. Berikutnya soal pada halaman 72 nomor 2 dan nomor 4. Jelaskan apa yang terjadi jika tidak ada pola lantai dalam sebuah tarian. Dan jelaskan perbedaan antara perpindahan kalor konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya pada halaman 77 nomor 1 dan 2. Apakah yang dimaksud dengan pola lantai? Dan menurutmu apa yang membuat beberapa tarian daerah terancam punah? Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga setelah pembelajaran hari ini, anak-anak dapat menerapkan tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang baik. Thank you for watching.
See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.